Penyuluhan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk pewara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, di sini alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kakak bisa bertemu adik-adik semua yang ada di Majelis Ta'lim Nurul Hudayah. Benar? Oke, benar. Nah, insya Allah Kakak di sini dalam waktu beberapa menit akan menyampaikan penyuluhan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bahasa pewara. Nah, dapat kita ketahui sekali lagi tema dari penyuluhan ini apa? Yang baik dan benar bagi bahasa pewara. Nah, baik anak-anak. Nah, sekarang pada waktu malam hari ini kita langsung saja ke acara penyuluhan. Nah, dari tema yang tadi Kakak sampaikan, yaitu tentang penyuluhan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita akan awali terlebih dahulu dari pengertian bahasa Indonesia yang baik. Nah, kira-kira adik-adik di sini sudah pada tahu belum bahasa Indonesia yang baik itu seperti apa? Ada yang sudah mungkin ya, ada yang belum. Nah, Kakak di sini akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari bahasa Indonesia yang baik. Nah, bahasa Indonesia yang baik itu adalah ketepatan memilih ragam bahasa yang sesuai dengan keperluan komunikasi dan sesuai dengan bahasa tulis serta sesuai dengan nalar atau logis. Jadi sekali lagi, bahasa Indonesia yang baik itu yaitu bahasa yang sesuai dengan komunikasi, keperluan, ataupun secara logis. Ya, oke, baik. Kakak sekarang akan masuk ke contoh bahasa Indonesia yang baik itu seperti apa, supaya kita dapat memahami. Oke, baik, siap. Kakak sekarang akan memberi contoh ya, bahasa Indonesia yang baik itu seperti apa ya. Nah, di sini ada contoh. Coba baca sama-sama kalimat yang pertama. Nah, kira-kira kalau menurut kita, tono makan rumput itu sesuai kalimat. Ada apa? S. S itu apa? Subjek. Lalu apa ini? Predikat. Lalu ini? Objek. Nah, tapi jika kita menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik itu bukan kalimat yang ini. Ini merupakan kalimat yang salah. Tidak sesuai bahasa Indonesia yang baik. Karena apa? Di sini tidak logis. Tono itu manusia bukan? Manusia. Makan itu kebiasaan ya, pekerjaan. Nah, di sini ada rumput. Kira-kira manusia tono makan rumput, kira-kira bernalar logis tidak? Masuk akal tidak? Tidak. Nah, berarti kalimat ini memang benar tapi tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik. Oke, sekarang bagaimana bahasa Indonesia yang baik itu? Nah, bahasa Indonesia yang baik itu yaitu kalimat yang kedua, yaitu bagaimana, coba baca. Nah, sekilas sama tapi ada yang membedakan, yaitu kata laut. Yang mana kata laut itu adalah bisa dikategorikan dalam makanan, yaitu rumput laut. Sehingga tono makan rumput laut masuk di akal tidak? Masuk, karena rumput laut bisa dimakan. Kalau hanya rumput saja, ini hanya berspekulasi kepada hewan. Dapat dipahami tentang bahasa Indonesia yang baik itu bagaimana? Nah, jadi sekali lagi, bahasa Indonesia yang baik itu bahasa yang sesuai kebutuhan komunikasi, karena yang berkomunikasi itu manusia. Jadi harus sesuai dengan objeknya. Nah, yang kedua harus sesuai nalar, yaitu masuk di akal. Paham? Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, baik. Nah, kita lanjutkan sekarang ke tema tadi. Temanya yaitu penyuluhan bahasa Indonesia yang baik. Dan yang kedua yaitu benar. Nah, bagaimana bahasa Indonesia yang benar itu?
Nah, bahasa Indonesia yang benar itu adalah bahasa yang menggunakan bahasa yang sesuai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu diantaranya aspek tata bunyi. Bunyi ya. Kalau bahasa itu berbunyi tidak? Berbunyi ya. Nah, itu dinamakan fonologi. Yang kedua ada tata bahasa atau kosakata. Nah, atau istilah dan ejaan. Nah, jadi harus sesuai. Nah, lalu pada aspek bunyi misalnya kita mengenal bunyi F dan V. F dan P. Sering penggunaan huruf F dan P itu tertukar. Kita masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contoh ya, bahasa Indonesia yang benar. Nah, contohnya yaitu ada kata produktif. Nah, di sini ada kata produktif yang diakhiri dengan huruf apa ini? Huruf F. Nah, yang kedua ada persamaannya yaitu produktif. Kira-kira produktif dan produktif yang benar yang mana? Produktif. Jadi menggunakan huruf F di akhirnya ya. Ini sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, yang kedua ada contoh. Apa ini? Coba dibaca. Aktif. Yang kedua ada aktif. Nah, yang pertama itu menggunakan huruf F. Nah, lazimnya kaidah bahasanya menggunakan huruf F, bukan menggunakan huruf P. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang menggunakan huruf P pada kata aktif, maka itu salah. Yang terakhir, ada contoh vitamin. Kalau ini? Vitamin. Yang benar kira-kira mana? Vitamin. Nah, di sini contoh kalimat atau contoh katanya menggunakan huruf awalan P, bukan P atau bukan F ya. Yang betul itu vitamin, bukan vitamin. Dapat dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Nah, baik. Adik-adik kita lanjutkan ke materi inti, yaitu penyuluhan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penggunaan bahasa pewara. Nah, adik-adik di sini ada yang tahu pewara itu apa? Apa coba pewara artinya? Belum tahu ya? Nah, baik. Kakak akan beritahu, pewara itu adalah seorang pembawa acara atau protokoler, atau kita sering kenal MC. Sudah pada tahu MC? Nah, tahu itu apa singkatan dari MC? Nah, kalau MC itu singkatannya dari kata Master of Ceremony. Sekali lagi, Master of Ceremony. Jadi berasal dari kata bahasa Inggris. Lalu kita sering kenal dengan kata MC. Nah, biasanya seorang pewara atau MC itu ada dalam berbagai kegiatan. Baik itu pemerintahan, baik itu di acara-acara formal atau semi formal bahkan non formal. Nah, ketika itu seorang pewara berkewajiban untuk mengatur seluruh kegiatan dan membawakan seluruh kegiatan. Contohnya dalam acara pemerintahan atau ketika kita contohnya di sini nih di madrasah, sering ada acara Maulid Nabi? Sering? Sering. Suka pakai pewara atau MC? Kita sudah mengenal seulas tentang pewara itu siapa ya. Nah, sekarang kita perlu ketahui tugas pewara ya. Tugas dan penampilan pewara itu apa saja? Yang pertama, pewara bertugas menyusun acara ya. Yang kedua, seorang MC atau pewara mengecek persiapan acara dari mulai awal sampai dengan akhir dicek oleh seorang MC atau pewara. Yang ketiga, membawakan atau membacakan acara. Nah kan MC itu identik dengan membawakan acara, tampil, betul tidak? Nah itu salah satu tugasnya. Yang keempat, memantau ketertiban dan kelancaran acara. Jadi kelancaran acara dari mulai tamu undangan, siapa yang akan tampil dan siapa yang akan mengisi, itu dihandle tugasnya oleh seorang pewara. Lalu yang terakhir mengendalikan waktu. Jadi ketika waktu berjalan,
Maka apa? Pewara yang bertanggung jawab mengatur seluruh waktu pada acara tersebut. Nah, itu tugas dari seorang pewara. Nah, lalu penampilan pewara. Sekarang, seorang pewara itu penampilannya harus bagaimana? Apakah harus menggunakan baju yang indah, baju yang cantik, atau baju yang bagaimana? Nah, sekarang kakak akan ulas sedikit tentang penampilan pewara bagaimana. Yang pertama, busana. Nah, busana yang harus sesuai. Gini nih, cara menentukan busana. Yang pertama, di mana acara itu dilaksanakan. Kalau kita membawakan acara di masjid, pantas tidak seorang pewara menggunakan topi, menggunakan sepatu? Pantas tidak? Tidak. Nah, berarti harus sesuai. Kalau kita membawakan acara di masjid, maka harus menggunakan pakaian yang syar'i dan tidak harus menggunakan topi, bahkan harus membuka sepatu. Nah, sekarang kapan acara dilangsungkan? Kalau semisal ketika acara dilangsungkan itu pada malam hari, tapi kita menggunakan busana yang berwarna gelap, maka apa? Akan terlihat atau tidak oleh peserta? Mungkin ada yang lihat atau tidak, tapi mungkin kebesaran tidak akan terlihat menyatu dengan pencahayaan malam. Nah, seperti itu dari busana ya. Lalu dari suara. Suara harus jelas terdengar oleh hadirin. Jangan sampai suaranya itu pelan sekali. Jangan sampai suaranya itu tidak terdengar oleh para hadirin. Lalu selanjutnya, tidak terganggu batuk atau serak. Ya, jadi kalau seorang pewara itu jangan batuk ketika membawakan acara, jangan serak. Selanjutnya, nada bicara tidak monoton. Monoton itu lurus. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah contoh suara yang monoton, tidak lurus, tidak sesuai intonasi. Jadi ketika membawakan acara harus memiliki intonasi yang baik dan jelas, dapat dipahami. Nah, selanjutnya bahasa yang sesuai dengan kaidah tadi. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, lalu selanjutnya ada jenis-jenis kepewaraan. Nah, mungkin adik-adik di sini belum mengetahui kepewaraan itu pasti ada jenisnya. Nah, jenisnya itu bagaimana ya? Nah, yang pertama, ada jenis pewara dalam acara resmi. Tahu acara resmi? Contohnya, kakak akan beritahu pewara acara resmi itu contohnya ada pada acara wisuda. Ada yang tahu wisuda? Wisuda sarjana atau wisuda tahfidz. Nah, itu harus menggunakan pewara resmi. Ataupun ada di acara kantor atau upacara bendera. Kan suka ada pembawa acara. Nah, itu harus menggunakan jenis pewara resmi. Nah, yang kedua ada jenis pewara acara spesial atau keluarga. Contohnya yaitu acara pernikahan. Suka ada MC? Nah, itu termasuk ke dalam jenis pewara spesial ya. Nah, yang ketiga ada jenis pewara dalam acara hiburan. Dalam acara hiburan itu seperti panggung gembira, samenan, ya, atau kesenian. Nah, selanjutnya ada pewara dalam acara sakral. Ada yang tahu contoh dari pewara sakral itu apa? Contohnya dalam acara upacara adat atau upacara lain-lain sebagainya yang disakralkan. Nah, itu adalah jenis-jenis dari pewara. Dapat dipahami? Oke, sekali lagi dapat dipahami? Nah, baik. Kalau sudah dapat dipahami, mungkin itu materi yang dapat kakak sampaikan mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta penggunaan bahasa pewara yang baik dan benar. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kakak sampaikan dalam acara penyuluhan ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas waktunya. Dari kakak mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.